Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adikku semua, murid SMP 6 Salatiga, khususnya kelas 8 SMP. Perkenankan, kami memperkenalkan diri. Nama saya Gana Fathur Rahman, saya dari mahasiswa PAI IAIN Salatiga yang sedang melakukan praktikum mengajar di SMP 6 Salatiga. Dan dalam jangka 1 bulan ke depan, insya Allah adik-adik semua akan kami ajar, insya Allah. Di dalam materi kali ini kami akan menyampaikan materi yang bertemakan tentang sujud, yang dimana nanti sudah ada PowerPoint atau PPT yang sudah kami siapkan. Oke, langsung saja kita menuju ke PowerPoint tersebut. Ya, oke, teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu ada macam-macam sujud. Yang pertama yaitu pengertian sujud. Sujud adalah sebuah kegiatan spiritual, bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala manusia boleh bersujud. Dalam satu hari satu malam kita melaksanakan sujud sebanyak 34 kali di dalam sholat fardu. Ya, jadi sudah selayaknya lah. Kita sudah terbiasa dengan yang namanya sujud. Seperti itu. Nah, kali ini macam-macam sujud atau materi yang akan kita bahas. Jadi di sini sujud dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sujud syukur, yang kedua ada sujud sahwi, dan yang ketiga ada sujud tilawah. Yang pertama yaitu pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari mara bahaya. Di samping kita bersyukur mengucapkan dengan hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut, yakni dengan melakukan sujud syukur. Begitu. Jadi, untuk teman-teman semua, untuk para murid-murid SMP 6 khususnya kelas 8, ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita terhindar dari musibah, selayaknya atau disunahkan kita melakukan sujud syukur. Nah, karena apa? Sujud syukur di sini hikmahnya sangat banyak sekali. Nanti di belakang ada hikmah-hikmah daripada sujud syukur. Ini adalah ilustrasi daripada wujud kesyukuran seseorang terhadap yang telah ia lakukan. Di sebelah kiri ada seorang siswa yang mendapatkan gelar piala, lalu dia melakukan sujud syukur. Itu adalah salah satu akhlak yang sangat terpuji. Dan di sebelah kanan ada selebrasi salah satu seorang pemain sepak bola yang habis mencetak gol. Ya, dia di situ melakukan sujud syukur. Adapun sebab-sebab melakukan sujud syukur ialah yang pertama yaitu mendapatkan nikmat dari Allah dan yang kedua terhindar dari mara bahaya atau kesusahan. Ya, seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, mendapatkan nikmat itu ya banyak sekali macam-macamnya. Ada yang eh, ranking di kelas, ada yang habis mendapat hadiah dari temennya, atau ada yang habis lomba terus mendapatkan juara dan masih banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kalau terhindar dari mara bahaya itu apa ya? Contohnya
ada rumah kebakaran, tapi kita masih ditolong atau masih tertolong. Nah, itu adalah terhindar dari mara bahaya. Artinya itu tidak membahayakan nyawa kita sendiri. Nah, untuk tata cara sujud syukur itu sendiri adalah yang pertama yaitu menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti dalam sholat, adapun niatnya, niatnya ini adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu duduk kembali dan salam. Ya, gambar ini adalah gambar ilustrasi tata cara sujud syukur. Ya, seperti itu gambarnya. Nah, ini adalah hikmah-hikmah daripada melakukan sujud syukur. Yang pertama akan terhindar dari sifat sombong, yang kedua mendapatkan kepuasan batin yang berkaitan dengan anugerah dari Allah, selalu merasa dekat dengan Allah dan memperoleh tambahan nikmat. Karena apa? Karena timbal balik dari Allah itu lebih besar daripada ketika kita melakukan seperti itu. Jadi Allah itu akan membalas lebih besar. Jadi eh, setelah kita melakukan sujud tersebut, pasti Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar. Kita sudah mendapatkan nikmat, setelah itu sujud syukur, nah, setelah itu pasti akan mendapatkan nikmat yang lebih besar. Seperti itu, teman-teman. Untuk sujud yang kedua, yaitu ada sujud sahwi. Pengertian daripada sujud sahwi itu sendiri adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Gitu. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah tahiyat akhir sebelum salam. Adapun hukumnya yaitu sunnah. Ya, jadi kalau kita lupa rokaat, lupa melakukan rukun dalam sholat, itu sebaiknya kita melakukan sujud sahwi. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan rukuk, sujud, dan lain-lain. Rukun sholat itu ada banyak sekali. Yang kedua yaitu lupa atau ragu dalam jumlah rokaat sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang berkunut. Kan ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal, tahiyat awal, tasyahud awal ya. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah sholat. Itu adalah sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Adapun tata cara sujud sahwi yaitu yang pertama setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud dengan membaca subhanaman layanamu wala yashu. Yang kedua bangun dari sujud, yang ketiga duduk sebentar, terus sujud kembali dengan membaca doa yang sama, setelah itu duduk kembali lalu salam. Jadi begini, misal kita dalam suatu sholat, kita lupa rokaat, misal kita sholat duhur, kita mendapat rokaat yang ketiga, kita lupa. Apakah itu rokaat yang keempat atau yang ketiga. Akhirnya kita memutuskan itu rokaat keempat, padahal itu adalah rokaat ketiga. Nah, di dalam sholat tersebut, sebelum salam, di tahiyat akhir atau tasyahud akhir, sebelum salam, kita melakukan sujud sahwi. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar tata cara melakukan sujud sahwi. Setelah membaca tasyahud akhir, niat dalam hati, ya ingin membenarkan sholat atau menutup kelupaan atau menutup kesalahan yang ada di dalam sholat tersebut dengan berniat saya
sujud sahwi. Lalu sujud membaca subhana man la yanamu wala yashu. Yang selanjutnya yaitu ada hikmah sujud syukur. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong, menimbulkan sifat rendah hati, dan membuka futuh pemaaf. Membuka futuh pemaaf itu maksudnya apa? Futuh itu artinya pintu. Jadi, membuka pintu saling maaf, memaafkan. Hati kita tidak keras atau hati kita eh, dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek. Oke, lalu yang ketiga, di sini ada sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal, atau pada saat mendengarkan. Seperti itu. Nah, adapun sebabnya yaitu tadi sujud yang dilakukan ketika mendengarkan ayat sajadah. Lah, ayat sajadah itu apa saja? Ayat sajadah itu ada 15 yang tertera di dalam Al-Quran Al-Karim. Mulai dari surat Al-A'raf sampai surat Al-Alaq. Ya, itu. Itu semuanya adalah ayat-ayat sajadah. Jadi, ketika teman-teman semua membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat tersebut, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Syarat-syarat ketika melakukan sujud tilawah. Yang pertama ada suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat dan yang ketiga menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud, dan yang terakhir salam. Itu adalah rukun daripada sujud tilawah. Yang selanjutnya yaitu ada tata cara sujud tilawah di luar sholat. Ya, jadi ada tata cara di dalam sholat dan ada tata cara di luar sholat. Yang pertama yang di luar sholat, yaitu berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud, setelah itu takbiratul ihram, sujud satu kali dengan membaca doa seperti ini, seperti yang sudah tertera di pamflet atau di PPT saya itu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah doa ketika kita membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Setelah itu duduk sejenak lalu salam. Adapun tata cara yang ketika melakukannya di dalam sholat, yaitu pada saat kita berdiri dalam sholat, saat membaca atau mendengarkan imam membaca ayat sajadah, kita langsung saja sujud. Ya, langsung saja sujud membaca doa yang sudah tertera tadi. Sajadah wajhiyya lilladzi ila akhirih. Setelah itu kembali berdiri. Ya, caranya cukup mudah. Cukup sujud, setelah selesai langsung berdiri, kembali menyesuaikan sholat jamaahnya itu.
Dan yang terakhir yaitu ada hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua lebih menghayati bacaan dan mana Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah hikmah daripada sujud tilawah. Ya, jadi seperti itulah tadi materi yang telah kami sampaikan, yang telah kami paparkan, yaitu tentang sujud. Jadi untuk teman-teman semua dan untuk adik-adikku semua, jangan lupa kalian harus belajar yang giat, kalian harus belajar yang rajin, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, mungkin cukup itu pesan dari kami. Untuk project selanjutnya nanti akan kami kabari lagi, dan jangan lupa materi ini juga ada tesnya. Jadi siapa yang tidak belajar, siapa yang tidak mengikuti materi dari awal pasti akan kesulitan. Jadi saya sarankan untuk membuka materinya ada di situs yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.